Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja Pak. Gimana, sudah siap untuk melakukan? Insya Allah siap. Terus untuk mata pelajaran apa Pak untuk hari ini? Ini untuk mata pelajaran dasar-dasar otomotif, alat ukur mekanik, untuk mata pelajaran jangka sorong ya, materinya jangka sorong Pak. Terus untuk kelas berapa Pak? Kelas 10 TKR Pak Darto. Terus untuk tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya ini ada 4 ya. Yang pertama dengan menggali informasi dan memaparkan media yang ada sehingga peserta didik dapat membaca hasil pengukuran jangka sorong Pak Darto. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membaca alat ukur jangka sorong sesuai dengan standar penggunaannya atau SOP. Dan yang ketiga, melalui praktek, peserta didik dapat mengukur benda sesuai dengan SOP. Ya, yang keempat, dengan peralatan jangka sorong, peserta didik dapat menggunakan jangka sorong sesuai dengan SOP. Atau itu untuk tujuan pembelajaran saya itu. Sangat menarik sekali Pak Barok. Di situ Pak Barok telah akan berencana untuk berdiskusi, terus anak-anak diberi keleluasaan untuk memilih media ajar, ya. Pembelajaran bisa mencari dimanapun. Terus kira-kira untuk area pengembangan yang tidak dicapai Pak Barok? Yang pertama ini pengelolaan diri, terutama pengelolaan emosi dan fokus pada peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran sosial yang di dalamnya itu ada keterampilan dan berempati Pak Darto. Itu untuk pengembangan yang dicapai. Itu ada pengembangan pengelolaan diri dan kesadaran sosial Pak Barok ya. Ya. Kira-kira strategi apa yang disiapkan Pak Barok untuk mencapai itu? Untuk strategi persiapan ya, yang pertama itu saya berusaha membuat pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan supaya peserta didik ini bisa lebih semangat gitu dalam belajar. Terus yang pertama menyenangkan. Terus yang kedua memenuhi pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik Pak Darto. Jadi ada 2. Kedua Pak Barok itu adalah usaha membuat pembelajaran nyaman dan menyenangkan. Yang kedua memenuhi pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik. Ya, siap Pak Darto itu. Saya kira sangat menarik sekali untuk strategi yang digunakan Pak Barok. Saya harap bisa berjalan dengan lancar di observasinya
dan bisa sesuai dengan rencana yang telah dengan tulis Iya. yang paparkan di pertemuan observasi nantinya supaya pembelajaran dapat berlaku dengan baik. Itu aja Pak Barok, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Darto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk dulu. Topinya dilepas dulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Gak ada yang sakit ya? Oke. Sebelum Bapak memulai materi ya, kita awali dengan berdoa dulu agar apa yang nantinya Bapak sampaikan bisa kalian terima dengan mudah, sehingga ilmu yang nantinya kalian terima ini nanti bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Berdoa dipimpin ketua kelas, berdoa dalam hati, berdoa saya persilakan. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya lanjutkan. Dicek ya kerapian dan kebersihan kelas. Kalau ada kotoran atau baju kalian kurang rapi, tolong dirapikan. Ya. Udah bersih? Udah rapi? Ya. Kalau rapi, bersih kan enak untuk melakukan kegiatan belajar ya. Membuat apa ya, nyaman lah. Oke, untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar ya, kita yel-yel dulu. Yel-yel SMK ya, masih ingat kalian ya? Kalau nggak semangat, saya ulangi sampai meriah ya. Oke? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Brondong? Luar biasa. Tepuk tangan. Terus ya. Oke, saya absen dulu. Untuk hari ini ya, saya absen Ahmad Halul. Ahlul. Habib, hadir semua ya. Nggak ada yang izin dan nggak ada yang sakit. Oke, sebelum Bapak memulai materi, masih ingat materi yang kemarin saya sampaikan? Ya. Biar Bapak tahu ya, saya ingin mengajukan pertanyaan ya. Apakah kalian ini masih ingat atau ngeblank, lupa ya? Kemarin sudah saya jelaskan macam-macam alat ukur mekanik ya. Sekarang sebutkan nggak banyak, 2 saja. Apa saja alat ukur mekanik? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Rudi. Jangka sorong dan mikrometer. Jangka sorong dan mikrometer. Oke ya. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi ya alat ukur mekanik ya. Bisa apa itu? Bore gauge ya, dial indikator dan sebagainya. Terus pertanyaan yang kedua, kalian kan pasti pernah setidaknya walaupun nggak main atau servis di bengkel jelas pernah ya. Kira-kira kalian ada yang tahu apa enggak alat ukur apa saja yang digunakan di bengkel? Coba Doni silakan. Mikrometer, hidrometer, jangka sorong sama avometer. Oke ya. Tangan buat teman-teman kalian yang menjawab. Ya. Yang dijawab teman sampean itu tadi, teman kalian tadi itu benar, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Ada yang namanya apa itu? Tracker juga ada ya, kemudian ada yang namanya hidrometer tadi sudah disebutkan. Ya.
terus multitester dan sebagainya, banyak ya. Itu alat ukur yang digunakan di bengkel yang sering kali kalian lihat di bengkel ya. Untuk materi hari ini ya, Bapak akan menyampaikan tentang alat ukur mekanik. Ya, ini sudah keluar tampilannya. Alat ukur mekanik sebenarnya kan banyak, tapi yang kita bahas pertama adalah jangka sorong ya. Tapi terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, ini nanti kalian saya suruh buat kelompok diskusi ya. Nanti saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik ya, nanti kalian pecahkan permasalahan dari soal-soal yang Bapak sampaikan. Ya, tujuan yang pertama, setelah berdiskusi ya, kalian harus mampu dapat mengidentifikasi pengertian bagian-bagian dan cara penggunaan alat ukur mekanik jangka sorong. Ya, itu yang pertama, itu dasar ya. Terus yang kedua, kalau sudah ya, yang kedua memahami konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong dengan baik dan benar. Terakhir, yang ketiga, melakukan prosedur pengukuran menggunakan jangka sorong dengan bantuan media yang bervariasi secara mandiri, baik dan benar. Itu ya, nanti kalian harus pahami ya untuk tujuan pembelajaran. Langsung saja Bapak memasuki materi ya. Nah, dari gambar ini adalah berbagai macam jangka sorong. Ada jangka sorong mekanik ya, ini ya yang masih manual dengan melakukan penghitungan, pembacaan hasil ukuran. Kemudian yang kedua ada jangka sorong dial. Nah, ini gampang sekali ini ya, tinggal melihat dari jarum yang ada di dialnya ini, menunjukkan angka berapa itu adalah hasil ukuran. Kemudian yang terakhir jangka sorong digital. Ini bahkan gampang sekali. Kalian melakukan pengukuran langsung menunjukkan hasil ukuran. Tapi untuk yang Bapak bahas kali ini, pertemuan ini adalah mengenai jangka sorong mekanik ya. Alatnya seperti ini. Seperti ini ya. Perhatikan ya, seperti ini. Ya, untuk bagian nama-nama keterangan fungsinya nanti Bapak sampaikan. Terus ini Bapak juga sekilas info ya, saya perlihatkan untuk alat ukur yang menggunakan digital ya. Jadi ketika kalian melakukan pengukuran, angkanya nanti akan keluar langsung di digital ini. Jadi gampang sekali ya, tidak diperbolehkan ya. Kenapa saya tidak menyuruh kalian? Karena apa? Ini nanti kalian tidak akan belajar untuk menghitung, cara menghitung hasil ukuran. Soalnya apa? Hanya melihat angka sudah mengetahui hasil ukuran. Oh ya, biar kalian tambah semangat lagi, saya ingin memutarkan video ya. Nggak lama kok ya. Video ini untuk meningkatkan motivasi kalian belajar ya sebagai pelajar. Dan diingat, jangan sampai ngerasa itu belajar karena ada, semisal karena ada ujian. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai ya. Setidaknya belajar itu untuk kebutuhan kalian. Ya, kebutuhan pokok itu ya. Jangan hanya ada ujian, kalian mau belajar. Ini tak kasih contoh ya. Saya putarkan video kok kasih contoh. Tolong diperhatikan ya. Cuma 3 menit ini. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian.
Ujian lagi, ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Beri aplaus, tepuk tangan. Oke, itu tadi ya sekilas info ya, video motivasi biar kalian termotivasi untuk belajar. Jadi belajar itu jangan hanya untuk ketika kalian ada ujian. Nah, dari video motivasi tadi ya, tolong ya untuk dari kalian ini menyimpulkan apa sih inti atau makna dari video tadi. Siapa yang bisa? Siapa bisa menyimpulkan? Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah jangan hanya belajar untuk ujian, tapi belajarlah untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan. Bangun kebiasaan belajar yang positif, karena itu akan membawa menuju kesuksesan. Jadi ya kalian belajar itu jangan hanya ketika kalian mendapatkan ujian atau apa, jangan ya. Tapi belajar itu untuk setiap hari. Entah itu di dalam lingkungan sekolah atau di rumah atau dimanapun ya. Tujuannya untuk menambah wawasan kalian. Nah, menambah wawasan tujuannya ya untuk apa? Untuk mengejar cita-cita kalian nanti. Cita-citanya apa atau apa itu ya. Kalau pengen kuliah ya lanjut kuliah. Kalau ingin bekerja ya silakan ingin bekerja. Oke ya, saya lanjutkan langsung masuk materi. Nah, ini ya. Materi kali ini jangka sorong. Sebentar di sini aja ya. Jangka sorong di sini ya, fungsinya adalah yang pertama,
Saya tunjukkan gambarnya di sini dulu ya. Kelihatan? Nah. Jangka sorong di sini ya, ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, yang pertama ini ya, yang pertama adalah bagian rahang atas. Nah, bagian jangka sorong. Sudah ada yang tahu bagian-bagiannya namanya apa? Nah, ini ya, saya tunjukkan di slide ini. Nah, bagian nomor 1 ya, ini berfungsi, kok berfungsi? Bagian nomor 1 ini adalah rahang atas. Yang kedua, rahang atas ya, yang pertama dan kedua ya. Yang ketiga, 4, rahang bagian bawah. Terus yang bagian nomor 5, ini adalah skala utama atau skala tetap. Skala yang tidak bisa digeser ya. Terus yang bagian nomor 6 adalah skala nonius. Bisa kalian bilang skala geser. Skala yang bisa digeser geser ya. Kemudian yang nomor 7 pengunci. Nah, pengunci ini tujuannya ketika kalian melakukan pengukuran harus dikunci. Tujuannya biar angka dari ukuran yang kalian ukur itu nanti hasilnya tidak akan tergeser. Terus yang 8 adalah penekan. Ini loh Mas, ketika kalian sudah melakukan pengukuran, tak kasih contoh ya, pengukuran diameter ini sebuah piston. Nah, gesernya ini juga ada alat untuk menekan. Nah, ditunjukkan di nomor 8. Terus yang terakhir adalah tangkai. Tangkai ukur kedalaman. Ini loh Mas, bagian ujung sendiri. Ini adalah bagian tangkai. Nah, oke, tak lanjutkan slide berikutnya. Nah, kita langsung memasuki yang namanya jangka sorong dengan ketelitian 0,2. Ini adalah yang yang Bapak tunjukkan untuk ini ya. Ini adalah tingkat ketelitian 0,02, di mana ini adalah gambar cara melakukan pengukuran. Nah, kalian perhatikan gambar yang di atas ini. Di bagian ruas atas atau garis strip atas ini adalah yang namanya skala utama atau skala tetap. Kalau bagian bawah ini adalah skala nonius atau skala geser. Nah, caranya gimana Pak? Yang pertama, kalian lihat di strip garis skala nonius angka 0. Ya, ini ya, kamu perhatikan ini dulu. Nah, untuk mencari nilai skala utama. Setelah ini kamu perhatikan, kamu lihat garis di skala utama ini ya. Garis di skala utama ini yang garisnya mendekati di 0 di skala nonius atau skala geser. Sebelum ya, garis yang sebelum. Paham maksudnya? Ya, yang sebelum di garis 0 skala geser. Angka berapa ini? 9. Ya kan? Kalau sesudah garis ini berarti sudah melewati angka 10. Ya. Tapi itu tidak hasilnya ya, tidak diperbolehkan. Tapi yang diperbolehkan ini loh Mas. Sebelum garis di skala geser 0 ini ya, berarti ketemu skala utamanya berapa? 9. Ya, diingat satuannya, walaupun kamu nulis angkanya sama, tapi satuannya beda, itu artinya juga beda. Jadi diperhatikan untuk satuan ukuran. Kemudian ditambahkan 0,26, cara penjumlahan ini sepele, tapi ini penting. Ya, karena apa? Mempengaruhi penjumlahan. Jadi letaknya seperti ini, 9, kemudian kamu tulis 0,26. Minimal ya. Oke, sampai sini udah jelas? Nah, saya geser ya, saya lanjutkan lagi. Alhamdulillah kalau semua udah jelas.
biar kalian tambah jelas, saya putarkan sebuah video tentang cara pengukuran alat ukur dengan tingkat ketelitian ya, alat ukur dengan tingkat ketelitian 0,02. Ya. Gimana setelah melihat video yang Bapak putar tadi? Kira-kira bingung apa tambah jelas? Yakin? Yakin apa bujui? Kalau seperti itu ya. Nah, kalau semua sudah jelas, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya diperhatikan ya. Oke. Assalamualaikum, hai sobat ruang mesin, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa fungsi, apa nama dari sebuah alat ukur ini. Nah, di depan kita ini sudah ada alat ukur yang bernama jangka sorong dalam bahasa bengkelnya ya. Jadi kalau untuk dalam bahasa tekniknya ini biasa disebut vernier caliper atau step mark. Nah, apa saja nama bagian-bagian dari sebuah jangka sorong ini? Ya, kita mulai dari sebelah kiri. Nah, jadi di bagian bawah ini ada yang namanya, kalau dalam bahasa bengkel, rahang luar biasanya. Kalau dalam bahasa teknik namanya adalah outside jaw. Jadi fungsinya untuk mengukur tebal suatu barang, mengukur diameter luar, dan sebagainya yang bisa untuk kita ukur dari sisi sebelah luar. Nah, untuk bagian atasnya itu namanya adalah rahang dalam atau dalam bahasa tekniknya yaitu inside jaw. Jadi fungsinya bisa untuk mengukur diameter dalam suatu lingkaran atau silinder ya. Lalu kita lanjut ke bagian depan sini. Jadi kalau kita balik gini posisinya, di sini bisa mengukur step atau dalam bahasa tekniknya yaitu step surface. Nah, nanti bisa kita praktekkan. Lalu di sini ada yang namanya clamp screw atau marker kunci. Jadi setelah kita melakukan pengukuran suatu benda, jadi bisa langsung kita kunci ke arah ke kanan untuk kuncinya. Lalu bisa untuk mendorkannya supaya bisa kita slide ke arah ke kiri. Fungsinya lebih untuk memastikan. Jadi saat kita melakukan pengukuran itu tidak bergeser-geser kembali. Lalu di sini ada skala utama, di sini ada skala milimeter atau vernier scale dalam bahasa tekniknya. Di sini ada vernier scale dalam inci, bisa dilihat ya teman-teman. Lalu di belakang sini, ini ada suatu besi yang bila mana kita slide dia akan keluar. Ini namanya adalah pengukur kedalaman atau dalam bahasa tekniknya yaitu deep bar. Oke, baik, secara keseluruhan mudah dipahami bukan? Ini adalah alat ukur yang biasa orang bengkel pakai. Nah, di sini ada 3 benda bantu untuk kita ukur ya. Di sini nanti ada bearing. Kita akan mencoba mengukur diameter luar, diameter dalam, lalu tebalnya. Di sini ada T plastik, jadi nanti kita akan mengukur stepnya. Jadi bagian surface tadi kan, nah, teman-teman bisa lihat. Jadi kita nanti akan mencoba mengukur memakai step ini, lalu kita pastikan dengan deep surface. Lalu di sini ada mur, namun di bagian tengahnya nanti kita bisa ukur untuk mengukur kedalamannya. Oke, baik, kita ke yang pertama. Nah, di sini ada bearing ya, sobat. Jadi coba kita ambil ukuran diameter luarnya. Jadi bisa langsung kita ukur saja dengan cara menggeser si slide ke arah kanan. Lalu tempelkan di bagian sisi bagian luar, karena kita akan melakukan pengukuran untuk diameter luar. Bisa dilihat. Nah, teman-teman bisa lihat, sorry kameranya kurang fokus. Nah, di sini kita bisa ambil angka untuk diameter luar dari bearing ini adalah 62. Kenapa bisa kita katakan 62? Karena dari skala utama menunjukkan angka 60 lebih 2 strip. Nah, bisa dibilang ini adalah 62. Lalu kita ambil strip bagian skala bawah atau skala milimeter dengan detik 0,05 nya, itu menunjukkan di angka 0. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah diameter bearing dengan ukuran 62 mm. Kenapa bisa begitu? Karena di sini skala yang segaris lurus dengan skala milinya yang skala milimeter bawah ini itu adalah 0. 60 lebih 2 strip, lalu di bagian bawah sini yang sejajar hanya angka 0. Jadi bisa dibilang ini adalah 62 mm. Lalu kita lanjut ke bagian diameter dalam. Pastikan sejajar ya sobat, jadi kita pasti untuk ukurnya. Nah, bisa seperti ini posisinya. Lalu coba kita lihat di skalanya. Di skala utama menunjukkan 30 lebih 5 strip. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di skala kecil yang milimeternya pas lagi di angka 0 yang segaris. Bisa kita lihat dari angka 0 sampai angka 10 yang segaris hanya di angka 0. Jadi bisa dibilang diameter bearing ini adalah 35 mm. Lalu lanjut ke tebal. Nah, tebal dari bearing ini cara mengukurnya adalah seperti ini. Jadi kita posisikan si rahang luar tapi pada bagian sisi tinggi atau sisi tebalnya dari bearing ini. Nah, bisa kita lihat di sini menunjukkan angka 14. Nah, kenapa bisa dibilang 14? Karena di sini di skala utamanya terbaca 10 lebih 4 strip. Lalu kita lihat yang segaris dengan skala mili yang di bawahnya itu hanya di angka 0. Jadi bisa dibilang ini adalah bearing dengan ketebalan 14 mili. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara menggunakan rahang dalam untuk diameter dalam, lalu rahang luar.
lalu arahan luar untuk mengukur tebal suatu benda. Nah, di sini ada suatu benda, kita akan mencoba untuk mengukur step menggunakan si surface, step surface. Nah, di sini. Jadi nanti kalau kita geser, ini bisa membaca step suatu benda. Nah, bisa kita lihat. Kita akan mencoba mengukur step ini. Jadi dari sudut sini ke sini kita akan coba ukur. Nah, bisa dilihat. Kita akan tempelkan. Nah, lalu geser si bagian bawahnya. Bisa kita baca. Dari skala utamanya adalah pada baris ke-6. Lalu pada skala kecilnya pada baris ke 6,5 atau 65. Jadi bisa dibilang ini stepnya adalah 6,65. Nah, jadi kenapa bisa dibilang 6,65? Karena baris yang sejajar setelah skala utama adalah kita baca di 6, 0. Lalu di sini garis yang sejajar hanya di 6,5 ini. Bisa dilihat ya sobat. Coba saya fokuskan dulu kameranya. Nah, hanya di 6,5 ini. 6-nya lebih, 7-nya kurang, jadi yang pas hanya di 65. Jadi bisa dibilang step benda ini ada di angka 6,65. Jika Anda kurang bisa kita pastikan dengan tip bar atau dengan mengukur kedalaman sebenarnya bisa, cuma lebih akurat dengan menggunakan step surface tadi. Nah, tidak ada celah sama sekali ya. Jadi bisa dibilang step surface benda ini adalah 6,65. Nah, pada benda yang terakhir kita akan mencoba mengukur kedalamannya suatu silinder ini ya, pada mur. Baik, kita akan menggunakan si tipernya, karena untuk mengukur kedalaman kita harus menggunakan ini. Nah, kita masukkan, kita tempelkan dulu, dan pastikan ini harus rata ya sobat. Kita dorong ke bawah, lalu kita kencangkan di mur penghentinya, lalu kita baca. Di sini terbacanya 10 lebih 4 strip. Nah, 10 lebih 4 strip ini, lalu kita cari setelah 0 itu di garis berapa dia yang sejajar. Nah, bisa kita lihat antara 0 sampai 10 yang sejajar hanya di angka 3. Yang lain lebih atau kurang ya. Jadi bisa dibilang 10 lebih 4 strip ini adalah 14 mili. Dan yang bawah ini adalah untuk angka komanya. Jadi 10 lebih 4, 14,3 mm atau 14,30 mm. Baik, sangat mudah bukan sobat? Jadi untuk membaca alat ukur ini sangat mudah. Namun pastikan kita mengenali fungsinya. Jadi kita tidak salah menggunakan alat ukur. Jadi yang untuk arahan luar, yang untuk mengukur diameter luar, yang arahan dalam, yang untuk mengukur diameter dalam. Jadi jangan dibolak-balik karena pasti hasilnya tidak akan akurat. Sangat mudah bukan sobat? Semoga video ini membantu. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya kita semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, gimana setelah melihat video tadi? Gimana, masih bingung atau tambah paham? Apa tambah belum? Tambah paham ya? Oke ya, terus gambarnya videonya tadi kalau saya perhatikan jelas ya untuk penyampaiannya tadi. Jadi saya rasa kalian mungkin tambah lebih paham ya setelah melihat video tadi. Selanjutnya ya, selanjutnya ini ya, sebelum kalian melakukan pengukuran itu harus tahu prosedurnya. Prosedurnya, nah, yang pertama, sebentar ya. Nah, prosedurnya sebelum melakukan pengukuran ya, penggunaan yang pertama adalah bersihkan benda yang akan diukur dan alat ukur ya, dibersihkan dalam kondisi keduanya bersih. Yang kedua adalah diperiksa bahwa skala nullius bergerak dengan bebas, tidak apa yang namanya apa itu berat atau seret ya. Oke, setelah Bapak menyampaikan materi ya, dan kalian sudah rasa paham ya, paham apa tidak? Nah, biar Bapak lebih pasti ya untuk mengetahui kemampuan kalian ya, Bapak bentuk kelompok yang tujuannya nanti ya, selain untuk mengetahui kalian sudah paham atau tidak ya, tujuan yang kedua adalah ingin kalian memecahkan soal yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya saya bagikan per kelompok ya. Saya bagikan per kelompok. Jadi ini dikerjakan per kelompok, enggak individu, tapi dengan cara apa? Kerjasama, jangan kerjasama antar kelompok, tapi kerjasama di dalam satu kelompok, ya. Oke,
Ini saya bentuk 4 kelompok ya. Silakan untuk baris yang sini kelompok 1 ya, sisanya geser ke sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dibentuk. Untuk kelompok 1 ya, saya kasih LKPD masing-masing 1 ya. Kelompok 3 kelompok 4. Untuk benda kerjanya ya, yang kalian ukur. Setiap kelompok maju ke depan. Perwakilan 1 ngambil benda ukur. Benda yang akan diukur. Satu-satu. Silakan ya. Ya. Ini juga. Ini nanti gantian ya. Kalau alatnya kurang ya nanti gantian, bisa dipakai gantian ya. Kampas sih. Ya, silakan. Enggak apa-apa wis kamu bawa itu ya. Jangka sorongnya ini ya. Saya bagikan satu-satu. Ini ya. Kayak jualan ini saya ini. Ini ya. Nah, silakan. Ini kamu bisa ada kelebihan 1 bisa digunakan. Oke, minta tolong hadapi saya. Dikerjakan sesuai perintahnya ya. Ya. Sesuai LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, dikerjakan ya. Oke ya, waktu diskusi sudah selesai. Ya, sekarang waktunya setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerjaan kelompok ya. Untuk yang presentasi pertama silakan yang siap maju duluan dari kelompok berapa? Silakan. Angkat tangan. Kelompok 4. Silakan maju ya. Maju semua. Tidak perwakilan. Baris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmol Daulan. Nama saya Muhammad Rudi Haryanto. Nama saya Rahman Ramadhani. Nama saya Alfian Ubaidillah. Nama saya Dian Ramadan Ahmed. Komponen benda yang diukur. Yang pertama, piston. Hasil pengukuran kita adalah diameter 81,05 mm. 2. Tromol rem belakang. Hasil pengukuran 225 mm. 3. Kampas rem. Hasil pengukuran 0,05 mm. Dan yang terakhir, bearing as alternator 35 mm. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara menggunakan jangka sorong agar diperoleh hasil yang akurat? Mengetahui bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, bersihkan jangka sorong dan benda yang diukur. Kedua, menutup rahang jangka sorong. 3. Kendurkan skrup pengukuran. 4. Geser salah satu rahang jangka sorong. 5. Jepit objek yang diukur. 6. Membaca skala utama. 7. Membaca skala geser. Dan yang terakhir, menjumlah hasil skala utama dan skala geser. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok berapa yang sudah siap ingin presentasi? Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibnu Istia Pratama, Rizko Ibrahim Maulana, Muhammad Jinatan Anfila, Inung Setia Budi, Ardiman Putra Ramadhani, yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk melakukan pengukuran diameter piston ditemukan ukuran 83,35. Dan untuk melakukan pengukuran diameter kampas rem belakang ditemukan ukuran 29 mm. Untuk melakukan pengukuran ketebalan kampas rem ditemukan ukuran 4 mm. Untuk melakukan pengukuran diameter bearing as ditemukan ukuran 32,1 mm. Ada yang ditanyakan? Bagaimana cara menentukan skala utama pada jangka sorong? Skala yang tertera pada rahang tetapi dibaca mulai dari angka 0 pada rahang tetap sampai angka di depan skala 0 pada skala nonius atau skala geser. Beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya kelompok 3 atau kelompok 2 ini yang siap duluan yang mana ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Jawarul Lata Al-Arifi. saya Agus Nurul, Saya Rival Pradana. saya Muhammad Jadi, dan saya Muhammad Firdaus. Komponen benda yang diukur. Untuk melakukan pengukuran diameter piston ditemukan hasil pengukuran 79,05 mm. Untuk melakukan pengukuran diameter tromol ditemukan hasil pengukuran 230 mm. Untuk melakukan pengukuran ketebalan kampas rem depan kijang ditemukan hasil pengukuran 1,5 mm. Untuk melakukan pengukuran diameter luar sebuah bearing ditemukan hasil pengukuran 32,5 mm. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 3? Jelas ya? Nah, silakan duduk ya. Terakhir. Beri tepuk tangan kelompok 3. Terakhir ya, kelompok 4. Siapa yang ini yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif, saya Putra Riyadi, Saya Anam Ramdan Pranata. saya Ahmad Ahlul. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengukuran.
piston hasil pengukuran di diameter 83,4 mm. Tromol rem belakang hasil pengukuran di diameter 235 mm. Kampas rem depan hasil pengukuran di diameter 3,6 mm. Bearing as alternator hasil pengukuran 3,2 mm. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Kira-kira presentasi dari kelompok 3 ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Beri plus ya, tepuk tangan. Jangan duduk. Waktu diskusi sudah selesai ya. Bapak minta tolong untuk ditata kembali meja dan bangkunya ya seperti semula. Ya, sebelum Bapak mengakhiri materi ini ya, Bapak mengucapkan ya selamat pada kalian ya yang sudah melakukan diskusi dengan baik dan hasil dari diskusi kalian tadi alhamdulillah ya sudah mendapatkan nilai yang bagus ya. Tuh. Terus dari materi yang saya sampaikan kita dapat menyimpulkan ya mengenai materi jangka sorong ini ya. Kita dapat menyimpulkan ya. Kira-kira kesimpulan apa? Ada yang tahu? Silakan. Coba Rudy, apa kesimpulan yang oh ya ini ya lupa saya. Kesimpulan dari materi yang satu, jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda. 2. Langkah kerja pengukuran menggunakan jangka sorong yaitu gerakan batang geser, posisikan rahang atau tanduk atau batang kedalaman pada benda kerja. Kunci mur pengunci, lakukan pembacaan pada skala utama dan skala nonius. Sudah. Beri tepuk tangan ya. Close. Saya tambahin sedikit ya. Untuk kesimpulannya bahwa materi mengenai jangka sorong ini termasuk salah satu alat ukur yang multi ya. Jadi bisa digunakan untuk mengukur berbagai bidang ukuran, baik itu diameter dalam, luar, atau diameter apa? Kok diameter kedalaman ya. Terus jangka sorong juga memiliki beberapa macam ukuran tingkat ketelitian ya yang sering kita gunakan ukurannya 0,02 dan 0,05. Nah, langkah untuk pengerjaan ya saya rasa sudah tahu. Yang pertama ya kita geser dulu ya, geser dari apa itu skala gesernya, kemudian rahangnya ditempatkan pada benda yang akan diukur ya. Kemudian sudah selesai dikunci, habis itu dilakukan pembacaan hasil ukuran. Nah, seperti itulah materi dari alat ukur mekanik jangka sorong. Ya. Sebelumnya saya akan mengevaluasi dari hasil pembelajaran hari ini ya. Yang mungkin ya dari kalian ini banyak yang mungkin belum mengetahui ya apa itu jangka sorong, ya, apa itu kegunaannya itu gimana, cara pemakaiannya gimana, pembacaan hasil ukurannya gimana. Nah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, ya, kalian insya Allah ya sudah bisa untuk melakukan penggunaan alat ukur jangka sorong. Ya, jadi yang awalnya tidak bisa, tidak tahu, ya, semua definisi atau cara pengukurannya apa dan seterusnya itu, sehingga setelah mengikuti pelajaran ini kalian sudah bisa untuk melakukan semuanya itu ya.
Oke ya. Untuk materi kali ini saya rasa sudah cukup ya. Dan untuk pertemuan minggu depan, materi saya lanjutkan mengenai alat ukur mikrometer. Di mana alat ukur mikrometer ini tingkat ketelitiannya lebih kecil ya. 0,01 ya, namanya mikro kan kecil. Jadi lebih jelimet, lebih teliti lagi. Dari jangka sorong yang 0,02 yang jelimet, ini lebih kecil lagi. Tapi insya Allah kalau nanti kalian belajarnya tekun, ya dalam proses pembelajaran, bisa menerima apa yang saya sampaikan, ya insya Allah kalian akan gampang ya untuk memahami materi yang Bapak sampaikan ke depannya ya. Dah, tolong untuk ketua kelas ya dipimpin berdoa ya. Setelah itu selesai, ganti pelajaran berikutnya ya. Berdoa dalam hati ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Darto. Assalamualaikum Pak Barok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Barok. Ya, Gimana sehat hari ini? alhamdulillah sehat-sehat saja. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya kemarin Ya, kepada Pak Barok di pembelajaran Pak Barok di kelas. Untuk aspek strategi pengembangan pengelolaan diri Pak Barok sudah ada, dilakukan dengan baik. ya. Terus untuk keterampilan berempati itu juga dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. Terus untuk fokus kepada memberikan anak-anak speaking juga telah dilakukan dengan baik. Cuma ada catatan tambahan Pak Barok ya. Untuk pengelolaan diri dan kesadaran sosial semua dilakukan dengan baik. Cuma untuk memperluas lagi untuk materi pembelajarannya depannya agar anak-anak lebih senang, lebih nyaman, lebih tertantang lah untuk mencari media pembelajaran yang baru. Iya, iya Pak. Iya. Itu aja yang saya sampaikan. Dan selanjutnya saya akan bertanya perasaan Pak Barok bagaimana untuk observasi kemarin. Ya, kira-kira refleksi apa yang Pak Barok dapatkan setelah melakukan observasi? Saya merasa puas karena strategi pembelajaran saya dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan juga pengelolaan diri serta kesadaran emosional itu bisa tercapai Pak Darto. Terus perasaan Pak Barok sendiri waktu observasi di kelas bagaimana? Sangat senang, sangat puas ya dengan metode pembelajaran yang saya sampaikan pada anak-anak. Terus kira-kira dalam melakukan observasi kemarin, Pak Barok melakukan pembelajaran apa ada permasalahan yang timbul? Melakukan pembelajaran, mencoba metode pembelajaran untuk mengatasi problem-problem yang ada di dalam kelas gitu Pak Darto, untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak gitu. Terus kekurangan apa yang ada pada diri Pak Barok waktu kemarin di pembelajaran? Apa ada anak-anak yang kurang fokus? Apa anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik? Apa masih ada anak-anak yang tidak memperhatikan dengan belajar dengan baik dengan Pak Barok? Ya, untuk pada saat pembelajaran memang ada 1-2 anak yang kurang fokus, tapi dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya, untuk strategi pembelajaran yang saya sampaikan kemarin itu bisa meningkat dalam artian semangat anak-anak untuk belajar itu bertambah gitu Pak Darto. Masih ada permasalahan beberapa itu ya? Iya, masih ada. Terus untuk rencana perbaikan kira-kira apa yang Pak Barok lakukan? Saya akan merubah atau modifikasi metode pembelajaran saya nanti Pak Darto.
Terus kira-kira Pak Barok sendiri itu mampu untuk mengatasi masalah itu sendiri apa masih membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain? Ya, tetap saya nanti akan minta tolong dengan teman sejawat nanti untuk bagaimana langkah-langkah yang seharusnya untuk bisa memperbaiki dari kekurangan pembelajaran ini. Terus tidak lanjut setelah melakukan observasi kemarin? Apa? Tindak lanjut mengembangkan fokus peserta didik dengan berbagai kayak memberikan ice breaking yang menarik gitu supaya siswa itu tidak males-malesan ya, biar semangat belajarnya itu bisa bangkit gitu Pak Dato. Untuk rencana Pak Barok sudah bagus, nanti mungkin kedepannya bisa sebagai referensi teman yang lain bagaimana cara Pak Barok untuk memberikan speaking supaya anak-anak fokus di pembelajaran. Dan mungkin saya juga jika nanti ada keberhasilan dari Pak Barok, saya juga ingin belajar dari Pak Barok bagaimana cara untuk yang menarik sih, untuk speaking yang menarik bagi anak-anak. Apa hanya perlu 1 kali atau 2 kali kita lakukan. Ya, gitu aja Pak Barok, terima kasih atas waktunya. Ya, Pak. Dan untuk berikutnya Pak Barok lebih sukses lagi. Ya, terima kasih. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Barok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sudah.